Selamat sore di sini. Sampai ketemu lagi dengan Handi dari OnLabs. Saat ini saya akan mencoba untuk unboxing dari mic dan headphone dari merek Viclan.com Monk Plus. Mic ini saya pilih karena saya bukan di bidang di portable, jadi saya pilih untuk penggunaan untuk zoom dan untuk take suara dalam melakukan di YouTube. Ya, saya juga belum pernah tahu apakah merek ini seperti apa. Dan kondisi datang ke rumah saya dalam kondisi ada dua packing. Satu packing headphone-nya dan satu lagi packing pengikat untuk tali headphone dan 4 buah penutup telinga seperti ini. Oke, saya coba unboxing dulu mengenai unboxing dari mic headphone-nya. Ya, yang pertama saya ambil di sini ada serep untuk penutup kupingnya, dan setelah itu ada juga headphone-nya. Ya, kalau dilihat dari bentuk sih sangat standar sekali. Kebiasaan saya sebelum melakukan unboxing untuk barang-barang yang menempel di tubuh, saya akan membersihkannya dulu dengan alkohol 96% seperti ini. Ya. Demi keamanan saja sih sebenarnya, kadang juga tidak perlu karena barang ini datang langsung dari pabrik. Oh ya, mic yang dipakai untuk sekarang rekaman suara saya adalah mic dari standar Samsung. Saya merekam menggunakan Samsung Note 5. Oke, setelah membersihkan alat ini, kita lihat dari produknya sendiri. Buatannya ya standar ya, tapi dia cukup kuat. Untuk konektor ya habis emas. Untuk earbudnya sangat biasa, standar dan plastik. Dan untuk mic dia ada penjatan di sini. Saya kurang tahu apa fungsinya. Untuk pengujian saya akan menggunakan handphone Samsung A80 dengan software HomeKit HF Player. Kemudian yang saya tes untuk kali ini ada dua, satu mic dari Monk Plus ini, dan yang kedua saya akan mengetes juga mengenai headphone dari standar Samsung yang saya sedang pakai untuk berbicara pada saat ini. Selain itu saya juga menggunakan USB-C DC dari Meizu untuk mendengarkan suara dari lagu. Lagu yang dipakai adalah file dari Ken 2020 CD 001. Yang dipakai adalah sekarang menggunakan Samsung. Yang dites adalah kemampuan dari mic-nya, dimana kan untuk kemampuan mic-nya saya minta pendapat dari rekan-rekan di sini. Mic yang saya pakai ini adalah mic dari Monk Plus. Ya, untuk kualitas suara dari mic ini saya minta pendapat dari rekan-rekan mengenai kualitas suara dari mic ini. Oh ya, saya hampir lupa untuk penilaian dari hasil dari tes antara headphone standar Samsung dengan Monk Plus yang sedang saya pakai untuk rekaman ini. Saya akan menggunakan Scoresheet. Scoresheet di sini menilai kualitas panggung, left, right, center,
front, width, height, depth, kemudian tonal, sub bass, mid bass, mid range, mid high dan high frequency, kemudian musicality, yaitu saya cek spectral balance, listening pressure dan noise floor-nya, kemudian juga dinamik, yaitu dinamik itu ada dinamik mikro dan dinamik makro. Selain itu juga mengenai informasi itu apa yang dikeluarkan oleh seperti apa suara yang dikeluarkan oleh headphone ini, apakah dia memberikan informasi yang maksimal, seperti itu. Oke, saya sudah selesai untuk menilai dari Samsung. Samsung ini secara staging itu bagus ya, dia left, right, center, dan left center rata-rata 9, tapi mengenai imaging dia kurang. Dia rata-rata nilainya cuma hanya 8, karena waktu saya dengar tidak ada kedalaman sama sekali ya, dan nanti seperti selembar satu layar saja. Kemudian dari tonal, untuk frekuensi subwoofer dia nilainya 18 dari 25, untuk mid bass 19 dari 25, mid range nya 21, mid high 20, dan high frequency di 19. Di sini diartikan memang headphone Samsung ini dipergunakan untuk percakapan, jadi memang bagus hanya untuk di frekuensi mid range saja. Kemudian untuk spectral balance dia nilainya 20 dari 25, listening pressure 19, dan noise floor-nya tuh di 20. Dalam arti ini listening pressure kurang begitu bagus menurut saya, karena dia lebih cenderung tidak ada di low frekuensinya, tapi dia lebih banyak di mid, dan untuk high-nya sendiri dia kurang. Untuk dinamik mikro dan makro setelah informasi dia nilainya rata-rata 20 ya, 20 dari 25, itu berarti ya memang ya oke, standar lah gitu ya. Total nilai itu 292. Dari total maksimal penilaian di sini adalah 265, jadi total kalau dibagi itu dia nilainya 8 dari 10. Oke, saya sudah selesai juga menilai dari Vimang Plus ya. Dia nilai untuk staging hampir sama dengan Samsung ya. Dia nilainya 9 untuk kiri, left, right, center, left center, dan right center 9. Jadi untuk separasi dari kiri kanan cukup bagus. Kemudian untuk front, dari muka dari panggung itu nilai dia 9. Yang bagus di sini adalah lebar. Lebar saya beli nilai 10 ya, berarti maksimal ya. Terus dia untuk tinggi itu dalam arti tinggi saya merasa tingginya cukup, saya beri kata nilai 9. Untuk depth nilainya juga 9. Kemudian untuk tonal dari sub bass-nya cukup, tapi ya masih kurang kalau menurut saya. Sub bass di 20, mid bass di 21, mid range di 22, mid high di 21, kemudian high frequency juga di 21. Untuk spectral balance dia cukup rata, nilai dia 21 dari 25. Listening pressure ini untuk headphone ini cukup enjoyable, saya beri 22 dari 25. Noise floor pun dia cukup bersih, saya 21 sampai 25. Untuk dinamik dia nilainya rata, dinamik mikro 21, dinamik makro 21, serta untuk informasinya dia memberikan 21. Dia cukup informasi total. Dari total nilai ini, nilai dia 314. Maksimal dari scholarship ini adalah 365. Yang didapat 314 dibagi 265. Ya, kalau di nilai 10 dia dapat Vimang Plus dapat nilai 8,6. Kesimpulan saya mengenai dua headphone ini, kedua headphone ini memang digunakan untuk, rasanya digunakan untuk percakapan ya, untuk hands free atau apa ya, karena saya lihat dari kedua ini frekuensi rendahnya kurang,
kemudian dia hanya dioptimalkan di frekuensi mid-range, di frekuensi percakapan. Untuk panggung kedua ini cukup bagus, tapi source pricing ini untuk Samsung dia fokusnya tepat, cuman dia tidak lebar, jadi dia dapat standar posisi tepat. Sedangkan untuk Vmong Plus ini panggung dia menang lebar, tapi dia kurang fokus untuk perbagian-bagiannya. Jadi misalnya yang kiri dia fokus, yang left center atau apa dia lebih seperti berbayang. Untuk lebar Vmong Plus bagus ya. Untuk frekuensi tonal Vmong Plus ini cukup bagus ya, cukup nyaman untuk mendengar. Sedangkan untuk Samsung, saya sendiri menurut saya itu terlalu over untuk mid high, jadi kurang nyaman untuk didengarkan secara lamanya. Untuk noise saya rasa kedua produk ini sama, jadi cukup bersih. Kemudian untuk dinamik, mikro, dan detail-detailnya Vmong Plus lebih baik. Oke, sekian unboxing dan review saya mengenai produk dari Vmong Plus dari fakelan.com. Terima kasih. Oh ya, tambahan lagi, saya membeli untuk headphone ini memang untuk penggunaan zoom, penggunaan untuk selain zoom, saya juga untuk penggunaan untuk untuk merekam pada saat saya membuat YouTube channel atau di Instagram. Terima kasih perhatiannya. Tolong untuk suara mic bisa di share mengenai pendapatnya di kolom di bawah. Terima kasih.